Every day brings new. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Ibu Bapak Guru semua. Masih semangat? Oke. Di sore hari ini saya akan berbagi tentang Montessori. Apakah di sini Bapak dan Ibu semua ada yang asing dengan kata-kata Montessori? Asing? Ada yang sudah pernah mendengar tentang Montessori? Belum? Oke. Kalau Montessori di tingkat taman kanak-kanak mungkin sudah banyak ya Bu ya? Iya, kalau di sekolah dasar kita akan mengadaptasi, bukan menerapkan. Karena kenapa? Montessori ini kalau diterapkan itu ada lisensinya dan dia harus berbayar kepada yang membuatnya, dan alat peraganya pun khusus disiapkan dari sana. Nah, untuk di Indonesia ini kita hanya bisa mengadaptasi, yang dalam artian tidak semuanya pure kita bisa mengikutinya, ya. Karena yang pertama apa yang pastinya adalah dari segi anggaran. Anggaran dari Montessori ini sangat-sangat mahal. Karena apa? Alat peraganya itu benar-benar dikemas untuk seukuran anak kecil. Nah, di sini terdapat mitos dan faktanya. Yang pertama, mitosnya itu adalah Montessori itu mahal, eksklusif, lalu harus menggunakan mainan kayu impor. Yang ketiga, hanya cocok diterapkan untuk jenjang TK atau sekolah-sekolah internasional. Padahal faktanya jika kita sekolah Indonesia itu mengadaptasi, bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu sendiri. Nah, karena apa? Karena Montessori itu pada awalnya itu adalah didasari oleh sifat-sifat alami yang dibawa oleh anak-anak dari rumah. Misalnya, kita ingin mengembangkan kemampuan berhitung di kelas 1. Kalau di Montessori mungkin alat peraganya banyak dan bagus-bagus ya. Nah, kalau kita diadaptasikan ke sekolah dasar, kita dapat menggunakan manik-manik, roce, kelereng. Nah, jadi hal-hal yang anak-anak sering temui saja. Nah, selanjutnya yang sangat relevan itu di sekolah dasar itu di jenjang umur 6-12 tahun dengan fokus pada kemandirian intelektual dan eksplorasi kosmik. Karena di tingkatan sekolah dasar itu anak-anak masih dalam proses berpikir konkret. Jadi apapun yang dipelajari akan mudah masuk ketika barang tersebut anak-anak sentuh, anak-anak pegang. Di sini kebebasan dalam batasan. Dari sistem guru yang tadinya guru sentris, mendikte, guru memberikan tugas, jadi benar-benar hanya guru yang memberikan materi, maka kita akan geser kalau misalkan dengan menggunakan Montessori itu. Contohnya di sini ada kontrak mingguan. Jadi di awal minggu itu guru memberikan tujuan-tujuan pembelajaran apa saja yang akan kita capai. Nanti si murid sendiri yang akan bertanggung jawab. Kira-kira mau apa dulu nih yang dia mampu tuju. Nah, di sini misalkan target mingguannya adanya perkalian 1-3, lalu ada membaca puisi, lalu membuat peta Pulau Indonesia. Nah, di sini anak bebas dalam menyelesaikan tugasnya, yang penting dalam target mingguan itu semuanya tercapai. Namun batasannya, guru itu dapat memberikan kesempatan kepada siswa, misalkan setoran itu kita bisa pusatkan di hari Senin, Rabu, atau Jumat. Begitu juga dengan mata pelajaran lainnya. Karena hasil akhirnya adalah terbangunnya disiplin internal. Jadi si anak itu merasa adanya tanggung jawab terhadap apa yang harus dia capai di dalam minggu ini. Pasti kan semua targetnya berbeda-beda ya anak itu ya. Mungkin ada yang memang targetnya cepat tercapai, ada yang mungkin targetnya lambat, atau ada yang sedang. Nah, semua itu disesuaikan dengan kemampuan anaknya masing-masing. Nah, di sini ada aplikasi, contoh 5 aplikasi kokurikulernya yang berhubungan dengan Montessori. Yang pertama adalah adanya pojok budaya atau sains. Kalau di sekolah kita mungkin adanya pojok baca. Nah, jadi di ruang kelas itu kita bisa setting adanya pojok baca yang di mana di dalamnya itu kita isi dengan buku-buku bacaan ramah anak.
Jadi ketika anak itu sudah mencapai target, kita bisa mengalihkan anak tersebut ke pojok baca tersebut. Nah, yang kedua adalah detektif lingkungan, going out. Nah, di sini sasarannya itu adalah puskesmas atau pasar terdekat. Nah, kalau Montessori ini memang idealnya itu untuk kelas-kelas kecil. Jadi kalau memang mau kita terapkan seperti di SDN, ini sangat membutuhkan bantuan dari Korlas. Jadi per kelompok kecil, mungkin nanti kita bisa bersama-sama berkunjung ke pasar, misalnya mengenal berbagai macam sayuran, atau misalkan bagaimana sih harga jualnya, gitu. Lalu ada taman kosmik sekolah, yaitu pemanfaatan pot gantung atau di sebidang tanah di sekolah. Jadi di sini ini sebetulnya sedikit menjurus ke tribur sama pilah sampah ya kalau di sekolah kita yang sudah kita laksanakan mungkin belum maksimal karena program kita baru. Jadi nanti kedepannya bisa diterapkan ketika kita pilah sampah, seperti ketika mengelola buku-buku, lalu membuat produk dari hasil olahan sampah tersebut. Terus ada dapur celik nutrisi. Nah, di sini bisa dihubungkan dengan pelajaran pecahan, karena di situ ada tentang memotong buah, menghitung buah yang dibawa, atau bentuk-bentuk buah yang seperti apa, warnanya, rasanya, semuanya bisa digali. Nah, di sini lanjut ada tutor sebaya antar kelas. Jadi di sini gambarannya itu kakak kelas seperti kakak kelas 5 itu membimbing adik-adik kelas 1 dan 2-nya untuk berkunjung ke perpustakaan serta menjadi contoh untuk anti bullying di lingkungan sekolah. Nah, di sini kalau tadi Montessori itu kan dikenal dengan alat peraga yang mahal ya. Di sini kalau dari aparatus kayu yang nilainya mahal, kita bisa ganti. Contoh kearifan lokalnya adalah dengan menggunakan coklat, lidi, atau kancing-kancing baju. Nah, untuk keterampilan life skill ini biasanya kan kalau di sekolah yang beneran Montessori emang sudah menggunakan alat-alat rumah tangga yang sangat bagus. Nah, ternyata secara tidak sadar kita sudah menerapkan juga melalui sistem piket regu sekolah, piket akhir sekolah ya. Terus ada resolusi konflik. Nah, kalau di sekolah-sekolah itu kan ada ruang BP, ada psikolognya ya. Kalau kita mungkin biasanya diselesaikannya oleh wali kelas. Nah, ini kita biasanya harus menggunakan ruang UKS. Jadi secara tidak langsung itu ternyata beberapa itu sudah tertera di sekolah kita. Nah, esensinya itu adalah bukan pada seberapa mewah fasilitas sekolahnya, melainkan pada seberapa besar kepercayaan kita kepada anak. Dari pusat perhatian yang ada di depan kelas seperti kita mendikte, mungkin kita akan menggeser fungsi guru sebagai pengamat dan penyedia lingkungan yang menuntut anak untuk berpikir kritis. Oke, mari berhenti mendikte setiap detik gerak-gerik mereka. Mari tuntun mereka mengelola waktu dan berpikir kritis. Terima kasih, Bapak Guru.